Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah menanyakan tentang siapa anak yatim atau turun anak yatim. Maka para sahabat menjawab, yang namanya anak yatim itu adalah anak yang tidak memiliki bapak. Kemudian Nabi menjelaskan falaisada kabil yatim, bukan begitu yang disebut anak yatim, tapi anak yatim kata Nabi adalah mangkana indakumul aba fala yuhsinu fi tarbiyatihi. Bisa jadi anak itu memiliki bapak, tapi bapaknya itu sedikit pun nggak pernah memperhatikan pendidikannya. Jadi statusnya bapak itu hanya bapak biologis, bukan bapak ideologis. Karena yang dibutuhkan anak itu adalah percontohan dari bapaknya. Masya Allah, ketika Nabi Ya'qub alaihissalam, ya beliau itu mau meninggal, apa yang dikhawatirkan beliau itu adalah tentang bagaimana anak-anaknya nanti menyembah siapa. Dan yang paling hebat adalah ketika anaknya ditanya, ma ta'buduna min ba'di, wahai nak, nanti kalau bapak mati kamu nyembah siapa? Anaknya mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Wahai bapak, nanti kalau bapak mati saya akan menyembah ilah yang bapak sembah. Ini jawaban yang luar biasa. Karena ketika anak itu ngomong na'budu ilahaka, itu artinya dia menyembah ilah yang disembah bapaknya. Itu berarti bapak itu menjadi percontohan untuk anaknya. Anak itu mengidolakan bapaknya. Karena dia bisa menjawab na'budu ilallah, saya nyembah Allah. Tapi dia mengatakan na'budu ilahaka, saya menyembah ilah yang bapak sembah. Itu berarti artinya anak itu dia bisa faham siapa Robnya karena bimbingan bapaknya. Maka yang menjadi pelajaran penting adalah orang tua harus menjadi idola untuk anak-anaknya. Maka ketika anak kita ditanya, nak, ya misalnya anak perempuan ditanya, nanti kalau kamu mau menikah kira-kira gimana tipe laki-laki kamu, nak? Maka anak itu mengatakan, saya mencari suami minimal kayak bapak. Masya Allah, itu berarti bapak yang dimuliakan dan menjadi idola anaknya. Tapi kalau anak kita yang perempuan ditanya, nak, nanti kalau kamu nikah kira-kira tipikal suami kamu kayak apa? Ya yang penting bukan kayak bapak. Wah, itu gagal jadi bapak. Maka kita jadikan anak kita mengidolakan kita, jadikan diri kita soleh, kita solehkan diri kita, maka itu sangat bermanfaat untuk anak. Paling tidak ada dua manfaat besar yang sangat dirasakan anak ketika orang tuanya soleh. Yang pertama, ya namanya bapak soleh itu akan bisa ngerem maksiat anaknya. Kita lihat Nabi Yusuf ketika beliau itu dijak zina sama seorang perempuan cantik majikannya. Apa yang menjadikan Nabi Yusuf tidak berzina? Itu dalam ayatnya laula ro'a burhana robi. Andai kata Nabi Yusuf tidak melihat burhana robi, dalam tafsirnya burhana robi adalah ro'a wajah abihi. Andai kata Nabi Yusuf tidak melihat wajah bapaknya, jadi wajah bapaknya itu menjadi hal yang bisa ngerim dia untuk tidak berzina. Ketika dia berzina seakan-akan melihat wajah bapaknya yang mengancam dia. Yang kedua apa? Ini manfaat bapak yang soleh, bahwa bapak yang soleh itu akan bisa memberikan rizki yang banyak bagi anak-anaknya. Kita lihat dalam surat Al-Kahfi disebutkan ada dua anak yatim yang di situ memiliki pundi-pundi kekayaan. Ternyata di situ disebutkan waqana abuhuma sholiha, bapak dari kedua anak itu adalah soleh. Demikian yang kami sampaikan.